Halo, penerjemah dan juru bahasa Indonesia. Apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, selamat, dan tetap bersemangat. Setelah sekitar 2 tahun, akhirnya saya bisa menyapa Anda lagi di kanal YouTube Himpunan Penerjemah Indonesia. Konten yang Anda tonton ini secara kategori tema bahasan masih berada pada payung konten bincang-bincang profesi. Kalau masih ingat, pada 2020 yang lalu, saya mengajak satu orang rekan, Ibu Inanti Diran, untuk membahas topik yang sedang panas waktu itu. Penjuru bahasaan simultan jarak jauh atau Remote Simultaneous Interpreting. Sejak saat itu, HPI, baik pusat maupun Komda, sudah beberapa kali mengadakan webinar dan pelatihan untuk pelayanan penjuru bahasan yang sangat populer di pasar jasa alih bahasa saat ini. Kali ini bincang-bincang kita masih di topik profesi juru bahasa. Berangsur-angsur kita tahu dunia mencoba untuk melangkah maju dari kondisi pandemi. Beberapa negara bahkan sudah mengganti status kondisi ini ke epidemi, bukan lagi pandemi. Tentu ini bukan berarti kita kembali ke keadaan pra-pandemi. Kita sudah merangkul kenormalan baru. Begitupun dalam kerja penjuru bahasaan, layanan-layanan yang sempat macet pada masa-masa awal dan puncak pandemi, kini mulai mengalir lagi. Para juru bahasa perlahan-lahan mulai keluar dari bilik virtual mereka di Zoom atau Interprefy menuju bilik fisik di ruang konferensi atau ruang kerja yang lebih beragam lagi secara lokasi fisiknya. Nah, yang terakhir inilah yang akan menjadi fokus bincang-bincang kita. Lebih spesifik lagi kita akan berbicara soal manajemen risiko yang perlu dijalankan seorang juru bahasa yang bekerja di luar kenyamanan dan keterprediksian ruang konferensi. Untuk itu, saya sudah mengundang bukan satu, melainkan 2 orang rekan. Makin lama makin ramai ini ya, supaya makin asyik, makin hangat, makin akrab, dan makin beragam pandangan, wawasan, dan pengalaman yang akan kita perbincangkan. Sudah siap? Yuk kita sambut para narasumber untuk bincang-bincang profesi pada kanal YouTube Himpunan Penerjemah Indonesia kali ini. Saya tadi bilang, bukan hanya satu, tapi 2 orang rekan. Sudah hadir bersama kita, Fajar Perdana dan Hani Purnamasari. 2 orang rekan, atau kalau boleh ya, saya sebut sahabat, yang akan berbagi wawasan dan juga pengalaman dengan rekan-rekan kali ini. Kita akan fokus pada manajemen risiko kerja penjuru bahasaan. Karena itu nanti kata-kata kunci yang akan muncul dalam perbincangan kali ini adalah keselamatan dan risiko yang dihadapi baik fisik maupun mental oleh seorang juru bahasa ketika bekerja di lapangan. Kata lapangan ini boleh teman-teman bayangkan luar ruang atau mungkin sebuah ruangan yang tentu saja bukan ruang konferensi yang disertai dengan bilik dan sistem penjuru bahasaan simultan. Ya, jadi kita akan berbincang soal kasus yang pernah dihadapi oleh baik itu Mas Fajar, Pak Hani, maupun saya nanti. Dan kasus-kasus ini akan menarik. Harapannya nanti kita bisa petik 1-2 pelajaran yang akan kita manfaatkan apabila nanti muncul kesempatan untuk kembali menjadi seorang juru bahasa yang mendampingi klien, baik individu maupun tim ketika bertemu dengan para pemangku kepentingan lainnya. Ya, saya minta narasumber kita kali ini untuk memperkenalkan diri. Halo Mbak Hani dan Mas Fajar, apa Halo, kabar? baik, kabar baik. Oke. Gimana kabarnya Wahyu? Sehat, selamat, semangat. Mantap, mantap. Oke, silakan. Mungkin Mas Fajar dulu mau menyapa rekan-rekan penonton. Silakan. Oke, boleh. Halo penonton, saya Fajar Perdana. Saya juru bahasa, pasangan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan saya sudah menjadi anggota HPI, kalau tidak salah dari 2011. Ya, 2011. 2010-2011. Dan Mas Fajar ini, kalau saya tidak salah ingat, pernah juga menjabat Ketua Himpunan Penerjemah Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat, benar ya? Ya, the Presidium. Waktu itu pakai Presidium. Presidium ya. Oke. Tahun berapa ya?
2 periode sebelum ini kalau nggak salah. Ya. Sip. Terima kasih Mas Fajar sudah bersedia hadir pada bincang-bincang profesi Terima kali kasih ini. sudah mengajak berbagi pengalaman. Siap, kita geser ke Mbak Hani Purnamasari. Silakan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Wahyu sudah mau ngundang saya ke sini. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Hani Purnamasari. Seperti Fajar, saya juga seorang juru bahasa untuk pasangan bahasa Inggris dan Indonesia. Demikian. Terus kalau ditanya sejak kapan atau berapa lama, saya sudah mulai menerjemahkan dokumen itu 2001, tapi kalau untuk penjuru bahasaan baru dimulai 2008. Begitu. Oke. Siap. Terima kasih Mbak Hani. Langsung ya kita Ya, masuk ke bincang-bincangnya. Mbak Hani dan Mas Fajar, kita tahu jika dibandingkan dengan penjuru bahasaan yang dilakukan di ruang konferensi, penjuru bahasaan yang kita bahas kali ini itu punya ciri khasnya sendiri ya, khususnya dari segi tempat dilaksanakannya pekerjaan. Betul. Saya sengaja langsung mengacu ke tempat ya, karena hemat saya tempat ini punya pengaruh besar pada pokok bahasan kita dalam bincang-bincang kali ini, yaitu keselamatan. Ya. Saya tahu Mbak Hani dan Mas Fajar, khususnya pra-pandemi, kerap terlibat dalam proyek penjuru bahasaan di lapangan. Ya. Dan walaupun mungkin topik yang menjadi fokus dari kerja penjuru bahasaan itu berbeda-beda, tentu kita bisa tarik kesamaan atau kemiripan dari manajemen risiko yang perlu dilakukan. Nah, saya mau dengar dari Mbak Hani terlebih dahulu nih. Mungkin boleh cerita satu pengalaman yang dengan deskriptif mengilustrasikan isu keselamatan yang perlu ditanggulangi oleh seorang juru bahasa ketika bekerja di lapangan dan melayani klien. Monggo, Mbak, oke. silakan. Baik, langsung kasus ya. Jadi Oke, boleh. kalau tadi nyambung ke apa yang Wahyu sampaikan di awal di luar ruang konferensi, lokasinya itu pastinya bisa macam-macam. Kalau saya pertama biasanya itu lokasinya bisa jadi ke hutan, bisa jadi ke lokasi pabrik, ya, pabrik-pabrik manufaktur, pabrik-pabrik yang banyak robot-robot gitu, atau bisa ke lapangan dalam arti misalnya klien mau kunjungan ke rumah siapa, melihat lokasi, itu juga bisa. Terus kemudian bahkan sampai ke ruang salon. Jadi dulu sebenarnya selain pasangan bahasa Inggris Indonesia, saya juga sebenarnya mengawali karir saya di dunia penjuru bahasan itu dengan pasangan bahasa Prancis Indonesia gitu. Jadi sempat itu makeover, itu pun ya apa namanya terjadi di ruang salon, benar-benar ke salon gitu. Jadi itu ya. Nah kalau untuk pengalaman apa aja terkait yang tadi lokasi yang saya sampaikan, terakhir sih sudah terjun lagi ke lapangan, ke hutan tepatnya, walaupun masih bergeser atau beralih ke dunia yang tadi Wahyu bilang apa ke normal baru gitu ya, kebiasaan baru. Jadi itu untuk lokasinya. Apalagi ya tadi ya pertanyaannya. Kira-kira satu kasus yang pernah Mbak Hani alami itu, coba mungkin bisa diceritakan pengalaman di kasus itu yang membuat atau membangkitkan kesadaran Tentang Mbak Hani keamanan. tentang keamanan dan keselamatan seorang juru bahasa. Oke, sebetulnya banyak sekali yang meninggalkan kesan ya. Tapi salah satu yang paling berkesan dan belum lama terjadi itu adalah ketika saya mendampingi pihak sebut aja asesor ke hutan. Tepatnya ke pertama kali itu hutan kelapa sawit dan yang terakhir hutan sekunder. Gitu ya. Apa sih risikonya yang timbul di situ? Pertama adalah apa ya, kalau saya mau biar kita enak ngomongnya, saya itu membedakan risiko itu dua soal keselamatan ini. Jadi risiko keselamatan secara fisik atau risiko keselamatan secara istilahnya hukum lah gitu. Nah kalau yang secara fisik ini untuk tugas kasus yang terakhir saya lakukan itu ada risiko ancaman cedera. Bisa jatuh. Terus kemudian kalau kita bersenggolan dengan alat-alat yang di lapangan itu bisa menimbulkan cedera berat.
Kemudian apa namanya, bisa jadi juga clash dengan pihak sekitar gitu loh. Karena kalau saya nggak enak untuk nyebut persisnya apa, tapi kadang kalau kita terjun ke lapangan mendampingi itu selalu ada pihak-pihak di luar klien kita yang mungkin tidak menyukai kegiatan yang kita lakukan. Nah, itu juga termasuk salah satu risiko keselamatan pada diri saya secara fisik. Nah, dari situ juga ada risiko lain untuk keselamatan yang timbulnya dari sisi hukum. Jadi bukan dari alat, barang, manusia ya. Jadi misalnya pelanggaran NDA gitu, sesuatu yang bisa kena ke saya kalau sayanya tidak istilahnya aware gitu. Apa sih peraturan the do's and the don'ts-nya ketika saya terjun ke lapangan. Jadi nggak semudah yang dulu saya bayangkan waktu saya mulai terjun ya. Agak ribet rupanya. Cuman jangan khawatir, jangan sampai apa yang saya sampaikan ini menyurutkan keinginan teman-teman untuk ikut terjun. Karena saya ngomong begini tuh karena udah berapa tahun ya, udah berapa kali. Awalnya aja yang ribet. Tapi memang jangan sampai karena kita sudah lama terus abai gitu dengan risiko tadi. Kurang lebih gitu Wahyu. Jadi ntar mungkin Wahyu bisa probing lebih lanjut lagi. Ya, menarik sekali ya rekan-rekan ya. Dari sisi lokasi saya tidak menduga ada dua ekstrem yang luar biasa. Satu hutan, satu salon. Iya, bisa Tapi bisa. yang perlu saya catat di sini idenya adalah bahwa Mbak Hani memiliki pandangan terhadap risiko yang sangat menarik. Satu risiko fisik, satu risiko hukum. Ya, risiko fisik tadi tentu saja bergantung pada tempat yang kita kunjungi. Yes. Kalau itu pabrik dengan banyak alat berat, nah pasti ada risiko keselamatan yang berkaitan dengan cedera dan lain sebagainya. Yes. Bahkan ada risiko sosiofisikal mungkin kita istilahkan ya clash istilahnya tadi ya dengan orang yang tidak menyukai kegiatan kita. Menyukai kegiatan yang dilakukan di sana. Nah, poin yang kedua adalah risiko legal, pelanggaran perjanjian kerahasiaan yang tentunya di awal membuat kita agak pusing. Ini banyak sekali yang harus diikuti dan harus dihindari, tetapi tentunya itu akan bisa dengan fasih kita kuasai kalau seiring dengan bertambahnya jam terbang. Nah, betul. Itu poin-poin yang saya garis bawahi dari jawaban Mbak Hani. Kita akan beralih ke Mas Fajar untuk mendengarkan pengalaman yang mungkin bisa menunjukkan keragaman tempat yang dikunjungi dan juga perspektif tentang risiko yang dihadapi. Silakan, Mas Fajar. Ya, kalau aku boleh nyambung, setuju banget sama yang disampaikan sama Hani tadi ya, bahwa untuk melihat risiko pekerjaan apapun sebetulnya, itu kita harus bagi atau baik kalau kita bagi jadi dua ya, risiko fisik, baik itu kecederaan atau ya amit-amit kematian gitu ya, dan juga risiko fisik, risiko psikis gitu ya, psikologis gitu. Dan itu dua-duanya berpengaruh kepada kinerja kita gitu. Itu yang harus diingat juga gitu. Saya punya satu, dan dengar salon, saya juga pernah tuh ya, mendampingi satu kegiatan yang dia itu masuk ke salon, ke satu komunitas masyarakat termarginalkan. Ya saya nggak bisa sebut apa karena ya udah nggak perlu lah ya, tapi itu masyarakat termarginalkan dan mereka aktivitasnya banyaknya di salon. Itu berwawancara. Nah, wawancara itu sore-sore. Dan yang kami nggak sadar karena wawancara itu sangat hidup gitu ya. Yang kami nggak sadar waktu itu adalah begitu keluar itu hujan, dan itu udah hujan udah lama, dan di salonnya itu dia terletak di gang sempit yang nggak ada daerah serapan air, jadi itu banjir sebetis. Jadi untuk sampai ke angkutan itu kami harus jalan 10 menit kali kalau nggak salah di tengah banjir. Dan kami nggak siap-siap, ya saya terutama ya, saya nggak siap gitu loh. Nah, mungkin untuk teman-teman juru bahasa yang baru atau berminat untuk berkecimpung di pendampingan gitu ya, itu mungkin harus kalau saya boleh kasih tips gitu ya, mungkin diperjelas dulu ke kliennya, ini nanti mau ngapain gitu. Karena itu lumayan loh, basah,
Terus udah gitu naik ke mobil yang ber-AC, dan udah gitu naik mobil itu selama 1 jam, 1 jam, 1 jam setengah, itu dingin lumayan loh. Apa namanya, ke badan itu, dan besok paginya meriang dan masih harus lanjut kerjaannya. Itu apa namanya, sepele ya kedengarannya karena hujan, banjir gitu, kaki basah, baju basah gitu. Tapi ke pengaruhnya ke kinerja keesokan harinya ternyata lumayan gitu. Lumayan berasa. Itu yang pertama. Terus kalau boleh satu lagi nih ya. Yang tadi Mas Wahyu bilang, momen apa sih yang bikin saya tersadar gitu ya, bahwa oh kayaknya penting nih untuk mulai memikirkan aspek keselamatan. Itu ada satu kala di tahun berapa ya, tahun 2000, itu saya awal-awal jadi juru bahasa. Pekerjaan saya waktu itu pekerjaannya di bidang kesehatan. Nah, waktu itu saya harus mengunjungi satu rumah sakit, dan awalnya biasa gitu, wawancara dengan dokternya gitu kan, ngobrol apa-apa. Terus akhirnya dokternya bilang, oh mau lihat nggak fasilitas saya? Kebetulan topiknya waktu itu adalah penanganan HIV/AIDS gitu. Mau lihat nggak fasilitas ini. Ya, saya waktu itu masih awam, 2 naif, 3 ya mungkin karena seneng juga gitu ya. Jadi nggak kepikiran sama sekali gitu. Terus dibawalah ke bangsal ya, bangsal isolasi. Nah, di dalam bangsal itu yang dirawat di situ adalah pasien-pasien pengidap bukan HIV lagi, udah AIDS, yang sistem kekebalannya sudah berantakan ya gitu, kena virus HIV. Dan bagi yang nggak tahu, mungkin orang yang pengidap yang sudah AIDS itu biasanya badannya akan sangat rentan terkena infeksi. Dan salah satu infeksi yang pertama akan kena itu infeksi pernafasan. Jadi pasien-pasien di situ tuh adalah pengidap HIV dan TB, tuberkulosis. Dan itu mereka sudah tahap ya, bukan bilang parah, lanjut gitu ya. Nah, begitu masuk saya tuh kaget gitu kan, belum pernah masuk ke satu ruangan yang pakai pintu double gitu kan, terus harus disemprot sama apalah nggak tahu ya gitu, udara apa gitu. Terus waktu masuk itu, makanya waktu pandemi ini merebak 2 tahun lalu, orang-orang pakai APD tuh saya kaget ya enggak gitu. Karena waktu itu pertama kali saya lihat APD itu ya di situ gitu, orang tertutup baju astronot plastik dari atas sampai bawah, sampai sepatu-sepatu dibungkus dan itu teranyak saya, waduh, ini saya kalau bahasa Inggrisnya tuh what did I sign myself up for gitu ya. Saya apa ini, saya kejebak apa gitu kan. Dan itu saya akhirnya dikasih walaupun nggak APD full gitu, itu masker N95 tuh ya, sekarang N95 ya. Dulu nggak tahu, pokoknya masker yang kedap banget. Terus udah gitu dibungkus sepatu dan jas lab gitu ya. Nah, di situ mulai saya salah tingkah. Karena kan mulai gitu, oh ini ruangan infeksi gini-gini, mulai karena pengetahuannya nggak ada kan, mulai parno. Jadi pertama takut, terus parno, terus akhirnya panik. Ini saya mesti ngapain gitu. Sampai akhirnya megang barang aja nggak berani. Karena takut, ini barangnya aman nggak ya, ini barangnya ini nggak ya. Jadi akhirnya yang saya lakukan adalah saya ngelihat ke dokter pendamping itu, apa yang dia pegang, saya pegang. Jadi kalau dia buka pintu, dia pegang pegangan pintunya, baru berani saya pegang. Tapi kalau di depan saya misalnya ada troli, ada kereta obat gitu ya, terus saya terhalang gitu, si dokter itu nggak pegang. Saya nggak berani pegang karena saya nggak tahu gitu, aman nggak dipegang gitu. Nah itu yang bikin saya bilang, wah ini kayaknya pas udah selesai juga saya masih agak deg-degan gitu, karena waduh ini ngeri juga gitu ya. Karena kita nggak tahu, intinya sebenarnya gini sih, mungkin karena ketidaktahuan itu membuat jadi panik dan nggak tahu harus berbuat apa gitu. Itu yang bikin saya bilang, wah ini makanya kerjaan selanjutnya itu saya selalu nanya gitu. Kalau ada kerjaan lapangan gitu, saya bilang ini topiknya apa, mau kemana gitu. Sebisa mungkin saya dapat informasi seakurat mungkin gitu. Apakah itu akan ke tanah becek kah, atau
panas-panasan kah, atau daerah licin kah, atau apa gitu. Ya, Betul seperti itu itu. tuh. Betul. Aku mau nyambung dikit aja yang Fajar bilang. Sejak saya pertama kali ke hutan atau ke pabrik itu selalu saya tanyakan ini kita akan ke tempat apa? Karena saya pernah pas nyampe nggak tahu apa-apa kayak Fajar persis, tahu-tahu harus daki bukit dengan sepatu yang tidak sesuai. Gitu ya. Buat mereka tuh biasa. Lah buat saya risiko pertama, wah gelinding malu nih. Gelinding malu nih. Nah, itu naik ke atas bukit, terus kemudian turun ke rawa-rawa. Memang sudah dilengkapi alat dan sebagainya gitu. Tadi yang Fajar bilang APD ya kan, itu sudah dilengkapi, tapi ada risiko lain selain alat berat, selain bahan kimia yang mungkin mencederai kita dan membakar kulit gitu ya. Risiko serangan hewan buas. Saya nanya, bercanda nanyanya. Di sini aman ya Pak? Oh aman. Maksud saya tuh aman dari hal-hal kayak masyarakat sekitar atau siapa yang nggak suka gitu. Palingan di sini cuma ada ular Mbak, satu. Hah? Gitu. Terus kemudian di lain kesempatan tiba-tiba kita harus nyebrang, naik getek. Yang sebentar nih, ini bisa menahan bobot awak nggak nih ya? Gitu kan. Mereka tidak khawatir, seharusnya kita percaya ya. Cuman ya udah karena nggak ada pilihan, nggak bisa mundur gitu, takut gak dibayar juga saat itu kan. Kalau mundur pulangnya gimana di tengah hutan gitu. Saya cuma nanya, ini aman geteknya? Aman Mbak, orang sudah sering lewat. Walaupun ada buaya di sini, sebentar kita rewind, ada buaya. Itu Mas, jadi emang benar kata Fajar, tanya walaupun terkesannya cerewet, itu untuk mempersiapkan mental. Kalau ada ular, kita mesti apa? Mau kemana? Kita misalnya ular itu kan, saya mohon maaf ya, saya nggak tahu apa ketersediaan ampul untuk anti bisa itu sudah umum kah? Lalu kalau yang serangan buaya itu kita cari sesuatu yang masuk akal dan logis aja. Wahyu ketawa-ketawa, tapi waktu kejadian saya benar-benar shock gitu kan. Buaya. Orang lokal, mereka sudah berdamai dengan kenyataan itu. Saya kan besar di kota gitu. Makhluk terbuas yang pernah saya temui ya paling sebatas tikus, biawak diselokan ya kan gitu. Itu kira-kira. Oke. Uh, Menarik sekali ya, ragam pengalaman dan juga entitas-entitas yang ditemui di tempat kerja. Entitas banget ya. Tadi Mas Fajar selain menyebutkan risiko fisik, juga menyebutkan risiko psikologis dan pengaruhnya terhadap kinerja kita ya. Sebelum saya akan mengerucut ke pengaruh terhadap kinerja ini, saya mau garis bawahi satu poin yang sangat penting yang saya catat dari pengalaman yang sudah diceritakan oleh Mbak Hani dan Mas Fajar, yaitu kejelasan. Clarity, kejelasan tentang apa? Tentang segala hal yang akan kita hadapi, jumpai, temui di lapangan gitu ya. Mulai dari kita akan ke sana naik angkutan apa, setelah sampai sana kita akan melakukan apa, kondisi atau medan yang akan kita hadapi seperti apa. Tadi teman-teman sudah mendengar ya, ada kondisi banjir, ada kondisi mendaki bukit gitu. Bayangin kalau kita cuma, apalagi kalau kita pakai sepatu pantofel misalnya, padahal harus mendaki bukit yang mungkin terjal dan juga tidak dan licin gitu. Ada hal yang tampaknya sepele seperti ini bisa berpengaruh besar pada performa kita. Selain performa tidak mampunya kita menjuru bahasa gara-gara kayak kepelanting atau bagaimana waktu mendaki bukit gitu ya. Atau tetapi juga situasi yang diceritakan oleh Mas Fajar di bangsal pasien HIV/AIDS tadi, kata yang saya garis bawahi, parno atau rasa takut, itu mungkin juga berdampak besar ya pada kemampuan teknis kita dalam menjuru bahasa. Karena tentu kita tahu juru bahasa itu adalah profesi yang akrab dengan tekanan ya, baik betul. Itu mulai dari kecepatan berbicara pembicara, lalu topik yang berat dan membutuhkan pemahaman teknis serta tingkat konsentrasi tinggi, tapi juga ada kondisi mental lain, misalnya rasa takut, rasa khawatir, rasa seperti tidak tahu apa-apa, tidak paham
soal kondisi sekitar yang mungkin punya pengaruh pada kualitas penjuru bahasaan Betul, kita, betul. walaupun berangsur-angsur akan bisa kita kuasai atau kendalikan Iya. situasi mental tersebut. Mungkin Betul. ada yang bisa Mas Fajar bagikan tentang kiat untuk mengatasi tekanan batin seperti itu dalam kaitannya dengan kefasihan kita dalam menyediakan layanan penjuru bahasaan. Oke. Kalau aku waktu itu ya, aku tuh waktu di Bangsal itu memang karena yang aku alamin gini, rasa takut itu dia memakan sumber daya kita gitu. Jadi kan seperti Mas Wahyu bilang, juru bahasa itu kan dia harus konsentrasi ya. Kita harus konsentrasi. Nah, sementara konsentrasi kita terbagi antara mendengarkan apa yang terjadi, melihat, mengamati ini klien saya lagi ngapain nih dia. Dia lagi ngobrol sama siapa nih, apa yang saya harus lakukan. Tapi di sisi lain, itu kan harusnya bisa, misalnya kapasitas seorang juru bahasa tuh kita taruh lah 100% gitu. Nah, ketika dia bertugas, itu kan misalnya 30% untuk mengamati situasi gitu kan, bahasa tubuh, 30% untuk apa, 30% lagi untuk apa. Sementara ketika ada rasa takut itu ada porsi yang terambil karena rasa takut itu. Jadi kan akhirnya kita nggak bisa konsentrasi gitu. Jadi akhirnya ujungnya ketika si klien ngomong gitu, dia sampai ngingetin saya berapa kali, "Are you okay?" gitu. Saya bilang, pendekatan yang saya pakai waktu itu adalah saya jujur. Itu menurut saya pendekatan yang memang mungkin ada dampaknya ya. Tapi saya percaya bahwa kita harus jujur. Saya bilang, "Oke, gini ya, sorry," saya bilang. Saya terus terang saya khawatir ini kali pertama saya masuk ke dalam bangsal isolasi. Saya nggak ngerti saya harus ngapain. Saya bingung. Kalau mau gini, saya butuh waktu buat gather my composure gitu. Buat merapikan diri gitu ya. Sekarang Anda ngobrol apa, saya catat, dokter itu nanti, dan waktu itu saya juga nggak bisa nerjemahkan dengan bebas karena kan maskernya rapat ya. Gitu. Jadi akhirnya saya bilang, gini deh, Anda mau ngomong apa, saya catat, nanti saya tanya ke dokternya ketika kita di luar. Lebih baik seperti itu, karena ini situasinya menurut hemat saya pada saat itu ya, gitu. Itu nggak kondusif gitu untuk melakukannya. Jadi kalau misalnya ada dan sebetulnya gini, sebetulnya kondisi di mana saya tuh ngerasa takut, khawatir itu masih tetap ada, walaupun sekarang sudah tahun kesekian saya menjalani kerjaan penjuru bahasaan gitu ya, itu ada gitu, masih tetap ada karena kita kan bukan orang yang tahu segalanya, pasti akan ada situasi-situasi yang bikin kita kecolongan lah tanda kutip gitu ya, dan ketika itu terjadi, ketika kita kehilangan konsentrasi, ketika kita kehilangan pijakan, mending kalau kata saya bilang ke klien, "Maaf Pak, Bu, sebentar ya, saya perlu tarik napas dulu," gitu. Saya perlu tarik napas, karena mungkin ada suara keras lah, ada apa gitu ya, karena pada dasarnya kan secara psikologis manusia tuh nggak suka tidak suka dihadapkan dengan hal yang bukan jadi kebiasaan dia gitu. Gitu kan. Nah, ketika itu terjadi kan kita langsung fight or flight kan ininya, instingnya. Nah, itu mendingan kita mundur dulu daripada kita lari gitu kan, daripada kita beku dan nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih baik kalau saya sih pendekatannya gitu. Saya bilang sebentar ya, saya perlu narik napas dulu atau cari udara segar dulu. Soalnya pernah ada juga kejadian yang benar-benar menohok saya sampai sekarang, saya masih ngebayanginnya masih agak memicingkan gitu ya. Jadi ada wawancara ketika itu, wawancara dengan pasien. Pasien itu perempuan muda, dan dia tangannya digips. Dan itu padahal wawancaranya nggak sengaja. Jadi ketika itu lagi di puskesmas, terus si tenaga ahli ini ngelihat itu ada seorang perempuan muda, mungkin umurnya baru 19-18 gitu, dengan tangan patah gitu. Dia jadi pengen tahu gitu kan, ini kenapa gitu. Terus ngobrol-ngobrol, ternyata yang terjadi adalah si perempuan itu waktu dia tahu dia mengandung, dia harus dites kan.
ada tes Mhm. kesehatan dari puskesmas. Nah, waktu setelah serangkaian tes itu, ketahuanlah bahwa dia adalah HIV positif. Kemudian dokternya bingung gitu kan, ya ini dari mana gitu kan, dokternya ingin apa ya, melacak apa sekarang tuh, kalau bahasa sekarang tuh apa, contact tracing ya gitu ya. Gitu kan itu dilakukan untuk setiap penyakit infeksi kan. Nah, terus dipanggillah si suaminya gitu, karena orang terdekat pasti dong, kalau kena infeksi itu pasti yang pertama orang terdekat dulu diwawancara. Nah, ternyata nggak tahu gimana mereka tuh terlibat pertengkaran lah, si suami istri itu. Dan si istri itu didorong jatuh dari motor yang sedang berjalan sama suaminya yang nggak terima bahwa dia anggap istrinya tuh ngebocorin gitu, wah kamu sih gitu ngebocorin gini. Itu kan lumayan kan nyesek kan ya. Nah, seperti itu. Tapi ini kan info sekunder. Saya waktu itu ngalaminnya info primer, langsung dari orangnya. Itu saya nggak bisa napas selama beberapa menit. Saya bilang ke waktu itu dokter ya, tenaga ahlinya. Saya bilang ke beliau, Bu, maaf, saya perlu keluar dulu. Give me 5 minutes. I cannot. Saya bilang gitu. Terus saya keluar, waktu itu saya nggak tahu lah saya ngapain gitu ya. Terus saya masuk, are you okay? Yes, I'm okay now. Jadi kalau misalnya berhadapan dengan seperti itu, karena itu shock kan ya, shock fisik atau mental, lebih baik kita tenangkan diri dulu deh. Jangan bilang oh I'm okay tapi enggak gitu. Menurut saya itu langkah terbaik yang bisa dilakukan. Gitu. Oke, terlepas dari cerita yang mungkin saking bagusnya ya, Mas Fajar menceritakannya, wah langsung nyesak. dan mungkin juga teman-teman yang menonton ini tentu bisa merasakan pilu dan nelangsa ya, mendengar kisahnya saja membuat kita sedih gitu. Poin yang ingin saya garis bawahi adalah sikap mau jujur, ya sikap tidak sok kuat gitu ya. Jadi kalau memang kita merasa kaget, terhenyak, terguncang, baik itu mungkin mental kita dan tentunya ada pengaruhnya juga dengan fisik kita. Mas Fajar tadi menceritakannya sampai sulit bernafas gitu ya. Kita harus bilang ke klien kita supaya klien sadar bahwa kita sebagai penyedia jasa juga manusia yang punya kondisi fisik dan mental yang sama dengan dia, yang juga bisa terguncang. Dan kemudian dari situ kita ambil waktu jeda sebentar untuk merapikan kembali mungkin batin yang agak berantakan tadi, baru kemudian kita kembali melakukan kerja menjuru bahasa. Mbak Hani mungkin punya cerita yang serupa? Ya, kalau serupa persis mungkin enggak ya. Saya nggak tahu apa, mungkin karena kalau untuk ketemu hewan buas tadi itu misalnya kemungkinan yang takut, alhamdulillahnya bukan cuma saya. Jadi klien juga takut. Jadi nggak ada saya harus kerja saat itu gitu. Kami menunggu sampai selesai menyeberang atau sampai keluar dari wilayah, itu satu. Terus kedua, pernah ada pengalaman saya itu datang ke lokasi yang beda dunia istilahnya. Satu kita dunia bebas, yang satunya tidak bebas. Paham lah ya. Gitu. Di mana orang-orang tersebut dibiarkan berkeliaran, bercampur gitu. Kaget dong. Waduh, loh kenapa tiba-tiba saya ada di tengah-tengah orang-orang ini gitu kan. Tapi saat itu yang saya dampingi itu sepertinya bisa membaca situasi atau raut wajah saya gitu. Dia cuma bilang, dan ini saya ingat sampai sekarang, don't worry, always spot your exit first. Gitu. Entah dia waktu ngomongnya bercanda, ya kan, buat dirinya sendiri, I should spot my exit first gitu. Saya pun demikian. Wah, mana ya? Saya beneran nyari. Itu satu. Jadi, we have to be aware with our surroundings itu. Jadi harus sadar diri kita posisi di mana kalau dalam situasi serupa ya. Dan kemana saya akan menyelamatkan diri pertama kali gitu. Jadi ancaman fisik itu sangat bisa mempengaruhi kepala kita juga kan, tadi yang kamu bilang. Nah itu yang kita lakukan. Begitu pula misalnya saya pernah datang ke lokasi di mana banyak pabrik alat-alat berat, ada bahan kimia, kemungkinan segala macam.
Yang kita perhatikan selain tempat atau titik keluar, juga alat pengaman, APAR, di mana alat pemadam kebakarannya, di mana tempat kita bisa shower badan kita untuk membersihkan kalau kita terpapar sama bahan-bahan kimia yang berbahaya. Jadi itu. Lalu kalau menghilangkan tadi tekanan psikis yang kayak Fajar, itu pernah terjadi satu kali yang sampai sekarang membekas di saya ketika menerjemahkan dan mendampingi tim APH untuk, ya sebenarnya bukan dibilang konferensi juga ya, semacam kunjungan lah. Di situ ada narsumnya cerita soal kasus pencabulan anak. Kita semua kalau udah, saya terutama, kalau kekerasan terhadap orang dewasa, saya masih bisa tahan. Tapi saat mendengar pencabulan atau kekerasan sama anak-anak, itu pilu rasanya. Apalagi kasus yang disampaikan ada satu yang hampir nggak bisa diterima oleh akal kita dan tidak bisa terima hati nurani, yaitu pencabulan terhadap balita atau bayi, ya nyebutnya bayi, umur 2 bulan. 2 bulan loh. 2 bulan tuh baru lahir, bener kan? Itu ya saya nggak enak etis ngomongnya, intinya pelakunya, tapi yang maksudnya nggak mau cerita tuh kekerasan yang dilakukannya lah ya. Yang pasti dia bayi ini harus dimasukkan ke IR karena organ vitalnya rusak. Pelakunya siapa? Bukan orang lain, ayahnya. Dan ini anak kembar, laki-laki dan anak perempuan balitanya. Dua-duanya dicabuli oleh bapaknya sendiri. Dan ibunya gila jatuhnya. Nggak, of course dia nggak tahu harus berbuat apa kan. Saat si narsum cerita, saya kan harus menerjemahin ya, karena saya whispering. Kanan kiri saya pada nangis mendengarkan hal itu. Jadi rupanya kenapa mereka nangis, saya baru sadar, dikasih tahu setelahnya. Mereka paham situasi dari gambar slide yang ditunjukkan oleh narsum, kemudian dari gesture narsum, dan yang ketiga ternyata getaran suara saya saat saya menerjemahkan. Di luar kesadaran saya sendiri, saya pikir saat itu I'm okay, ya kan? Rupanya ketidakokean itu menyeruak gitu, keluar dari getaran suara. Gitu. Jadi waktu saya nerjemahin tuh saya nggak stabil suaranya. I didn't know that, and I did not notice until yang saya dampingi bilang, ya soalnya saya dengar Mbak Hani suaranya begini, saya langsung ikut gini. Itu semua bilang, oh ya, saya nggak tahu. Ternyata bisa terjadi ketika mungkin ya kita berusaha menguasai supaya tidak panik gitu, menekan rasa itu. Rupanya alam bawah sadar bilang no gitu, it's not okay, not at all. Keluarlah dari pita suara saya yang bergetar. Itu berlangsung selama ya kurang lebih 1-2 jam. Mereka nangis, saya nggak bisa nangis, atau pas di akhir baru saya bisa nangis, dan itu nggak bisa keluar suara nangis, cuman netes aja. Entah apa ini ada hubungannya dengan kepribadian saya gitu ya, nggak ngerti tapi yang jelas satu-satunya momen saya meneteskan air mata atau saya tahu saya suaranya bergetar itu ya saat itu. Saya bisa tahan, dibilang ada buaya, saya harus daki, saya hampir ya jujur aja ya hampir kepelanting gitu kan. Atau saat kita bertiga tugas bareng, ingat nggak waktu di Malang dulu kan, dengan bahan-bahan yang bisa jedar-jedar itu. Dan ada yang nunduk tiba-tiba kan katanya. Siapa ya, sebut nama nggak ya? Coba orangnya ngaku aja sekalian nanti ya. Itu masih bisa saya atasin loh Mas Wahyu. Cuman yang cerita soal anak kecil, soal bayi yang dicabuli oleh orang tuanya sendiri ini, saya pikir semua dari kita, semua juru bahasa yang kalau memang udah tahu akan mendampingi klien ke lokasi dan ke topik seperti itu, harus bisa mempersiapkan mental dengan tadi mungkin salah satu kiatnya Mas Fajar bilang, dan yang kedua kalau dari saya sih, there's no way pada saat itu kita bisa tahu persis mesti apa, karena kita lagi panik. Kita nggak tahu ya, orang lagi panik nggak tahu mesti ngapain. Buktinya saya sendiri tidak sadar kalau saya bergetar.
Jadi mesti bagaimana? Ya let it go aja, let it flow gitu. Kita sedih atau apa, orang notice kok. They notice you. Gitu. Ya paling kalau saya tarik napas, berusaha tenang, kalem, minum air. Karena dengan minum kita menelan, jadi kombinasi dua hal tadi, tarik napas dan minum, bisa dalam pengalaman saya pribadi itu menenangkan. Begitu. Tapi tidak menjamin Anda bebas dari mimpi buruk ya. Itu harus terang aja. Demikian loh Mas. Ya, ini menunjukkan sisi manusiawi dari pekerjaan kita, saya rasa ya, rekan-rekan ya, bahwa cerita yang dituturkan oleh orang yang kita layani dalam konteks alih bahasa itu nggak cuma masuk telinga kiri keluar dari mulut kok. Ternyata kadang dia turun juga ke hati, dan kita sebagai manusia yang punya rasa, punya emosi, punya norma dan juga akhlak, ya kita bisa merasakan kesedihan orang, dan itu ternyata entah disadari entah tidak, atau bisa disadari bisa tidak, menular lewat suara yang kita bunyikan seperti pengalaman dari Mbak Hani tadi. Saya punya cerita yang mirip juga. Waktu itu saya bertugas jadi juru bahasa yang mendampingi sebuah tim pekerja sosial dari negara Myanmar. Mereka awalnya berkunjung ke Yogyakarta, kemudian akhirnya setelah bertemu dengan rekan-rekan mereka seorganisasi di sini, mereka memutuskan untuk meninjau kondisi para pengungsi di kamp pengungsian Rohingya. Saya mengetahui bahwa saya akan berangkat ke sebuah lokasi kamp pengungsian. Saya mengetahui, tapi itu adalah pengalaman pertama saya mengunjungi sebuah kamp pengungsi konflik sosial. Kalau pengungsi karena bencana alam, saya pernah jadi relawan gempa di Jogja dulu misalnya, walaupun tidak dalam kapasitas sebagai juru bahasa. Saya tahu kondisi orang di sana, memang berat, tapi itu untuk cerita yang lain. Ketika kami sampai di sana, setelah melakukan perjalanan kurang lebih 7,5 sampai 8 jam dari ibu kota provinsi ke lokasi, kami hanya sempat singgah di hotel sebentar untuk menaruh barang-barang, lalu kami masuk lagi ke mobil tanpa sempat makan siang, dan kemudian berkunjung ke lokasi kamp pengungsian itu. Ada seorang pekerja sosial yang bekerja di tempat itu yang mendampingi kami dan mempertemukan kami dengan para pengungsi di sana. Kami melihat cara hidup mereka, kondisi hidup mereka, dan cerita yang ada di balik kondisi si Anu yang Anda lihat sedang hamil itu sudah 8 bulan, tapi suaminya sedang dipenjara karena ketahuan menghisap ganja, misalnya begitu ya. Padahal si istri sedang hamil. Dan saya tidak banyak berbicara ketika klien saya mengobrol dengan para pengungsi, karena mereka berbicara dengan bahasa mereka, gitu ya, yang mana tidak saya ketahui, gitu kan. Tapi lantas di perjalanan, klien ini kan juga menceritakan apa saja yang justru dia yang menjuru bahasakan supaya saya ngerti ini sedang ada cerita apa. Konteksnya ya, biar dapat. Iya, konteks dari percakapan mereka dan kenapa ibu itu menangis, kenapa bapak itu sampai merah matanya ketika bercerita soal itu. Singkat cerita, setelah kunjungan ke camp itu, kami kembali ke hotel dan esoknya kami kembali ke ibu kota provinsi untuk terbang ke Jakarta bertemu dengan mitra organisasi mereka. Sebelum ke bandara kami makan siang. Saya dan 2 rekan atau klien saya itu kami makan siang di warung yang sama. Tapi pada malam harinya saya mengalami masalah pencernaan yang sangat hebat. Ya, saya betul-betul ada kali 10 sampai 15 kali dalam satu malam itu ke kamar mandi. Paginya saya harus mendampingi kembali klien untuk bertemu dengan para mitra mereka. Untungnya cukup fasih berbahasa Inggris.
sehingga saya tidak banyak bekerja di sana. Gitu. Yang terjadi pada diri saya ketika klien dan mitranya itu sedang mengobrol dan berbincang adalah saya bolak-balik ke kamar mandi. Ya ampun. Aduh. Hingga pada pukul 14 atau 14.30 siang saya harus dilarikan ke instalasi gawat darurat. Allahu Akbar. Untuk dirawat di sana. Saya waktu itu tidak tahu, ini saya salah makan kah? Itu yang ada di pikiran saya waktu itu. Atau kecapean kah? Yang ada di pikiran saya waktu itu cuma itu. Setelah proyek selesai, saya bertemu dengan katakanlah country representative dari organisasi itu di Indonesia. Dan waktu itu si bapak ini baru ikut sebuah seminar mengenai stres trauma sekunder. Karena dia memang mengalami hal yang waktu itu dia tidak tahu namanya, tidak bisa membahasakannya, tapi karena mereka sering berhadapan dengan komunitas korban dan juga komunitas dampingan yang memang menjadi korban konflik sosial, ada sebuah seminar untuk membangkitkan kesadaran para staf. Lantas diberitahulah saya, ada kemungkinan Mas Ginting, yang Mas Ginting alami adalah stres trauma sekunder. Ini sebetulnya terkonfirmasi lebih yakin lagi bagi diri saya ketika saya dan Mas Fajar ngobrol tuh waktu kita lagi kerja bareng, di lobi hotel ngobrol gitu kan, Mas Fajar cerita soal pengalaman di proyek-proyek yang lain, saya jadi sadar, iya kayaknya waktu itu aku stres karena mendengar cerita-cerita yang luar biasa. Dan tidak hanya cerita tetapi juga gambar ya. Yang ditunjukkan, ini ibu saya yang tewas dikeroyok massa. Gambar jenazah di pinggir jalan gitu. Dan kami berhadapan dengan graphic images seperti itu, walaupun sudah diperingatkan, tapi karena memberanikan diri untuk melihat, tetap terekam kan di kepala. Aduh, itu rasanya luar biasa. Dan saya rasa puncak dari pengalaman-pengalaman yang kita bagikan tentu adalah ini ya, kesadaran dan kemudian kalau boleh kita sebut kearifan lah ya, atau kebijaksanaan dalam menghadapi situasi kerja di profesi kita. Kita jadi lebih siap dalam arti melakukan persiapan ya. Saya garis bawahi yang dikatakan Mbak Hani tadi, situasi lapangan bisa jadi sangat tidak terduga, mau sesiap apapun kita mempersiapkan diri ya, mau sehebat apapun kita mempersiapkan diri, kita tidak tahu sebetulnya yang akan kita hadapi secara aktual di lapangan itu akan berdampak apa pada diri kita. Nah, saya tahu kita sudah menjelang akhir dari perbincangan kita, tapi nggak kerasa ya ngobrolnya asik banget ya. Tapi saya akan coba mengajukan satu pertanyaan penutup. Baik, teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan ada banyak sekali pengalaman dan juga pengetahuan yang dibagikan oleh kedua narasumber yang sudah hadir bersama kita, Mas Fajar dan Mbak Hani. Ada beberapa catatan yang sudah saya soroti dan mungkin juga Anda catat, karena itu siapa tahu bisa menjadi bekal bagi Anda dalam mempersiapkan diri ketika menjalankan pekerjaan penjuru bahasaan di lapangan, di luar lagi-lagi kenyamanan dan mungkin keterprediksian situasi di sebuah ruang konferensi. Tempatnya bisa jadi beragam, pihak-pihak yang kita jumpai di sana bisa jadi beragam, mungkin tidak hanya manusia saja ya, tapi juga bisa makhluk hidup yang lain yang bisa jadi memaparkan kita atau memajankan kita pada risiko keselamatan, tapi di sisi lain kita juga berhadapan dengan risiko di luar fisik, legal, dan juga yang sangat penting, risiko psikologis. Saya pribadi ketika mendengarkan cerita yang dibagikan oleh Mas Fajar dan Mbak Hani, adalah pihak yang mendengarkan secara sekunder. Kita bisa bayangkan seperti apa teraduk-aduknya perasaan kedua rekan kita ini ketika mendengarkan langsung dari mulut narasumbernya ketika bekerja. Saya ingin menutup bincang-bincang kita kali ini dengan cara kita menangani situasi psikis when the damage is done. Dalam arti bukan lagi menanggulangi atau mengantisipasi, tapi ketika itu sudah terjadi, kita sudah merasakan pilu, hati kita tersayat mendengarkan
cerita yang dituturkan oleh orang-orang yang kita jumpai saat menjalankan pekerjaan sebagai juru bahasa. Kemanakah juru bahasa bisa mengadu? Mungkin Mas Fajar dan Mbak Hani bisa bercerita. Kita mulai dari Mas Fajar terlebih dahulu. Silakan. Oke. Ya, kalau menurutku gini, kalau misalnya kita bisa melibatkan atau kita bisa berbagi dengan keluarga, itu bisa dilakukan. Karena kan yang namanya ada kadang-kadang beban tuh yang dia tuh hanya perlu dikeluarkan gitu, kayak di panci pressure gitu ya. Dia tuh hanya perlu dikeluarin udah itu lega. Gitu. Itu bisa kita dengan keluarga. Tapi sebagai juru bahasa kita juga harus bisa mengira-ngira. Jangan sampai kita malahan menularkan traumanya gitu. Ya. Kita harus bisa ngukur juga gitu. Kita perasaan ke kita gimana ya, dampak kerjaan itu ke kita seperti apa, dan kita harus bisa kira-kira apakah kalau kita ceritakan ini ke orang lain. Jadi gini, trauma itu menurut saya itu terjadi, bukan trauma ya, tapi shock itu terjadi karena begini. Karena ketika kita masuk ke dalam satu proyek tersebut, itu bisa jadi kita satu-satunya orang awam di situ. Seperti misalnya gini, ketika saya ke proyek pekerjaan bidang kesehatan tadi, saya satu-satunya orang non medis di situ. Yang lain orang medis ya, mungkin bagi mereka udah biasa, udah ya tanda kutip kebal gitu ya, atau mungkin mereka udah punya cara untuk menangani stres yang seperti itu. Tapi kan saya bukan. Atau misalnya kerjaan misalnya di Mbak Hani tadi di hutan gitu kan, mungkin dia yang satu-satunya orang awam yang ya masyarakat sekitar dengar buaya nggak ini kok gitu ya. Sementara kita buaya padahal ada atau enggaknya juga nggak tahu gitu. Kita udah ngeri duluan gitu. Nah, menurut saya sebab alasan kenapa kita bisa terdampak lebih besar dibanding yang lain itu adalah karena itu. Kita satu-satunya orang luar di situ. Gitu. Nah, jadi kalau kita mau berbagi cerita, juga kita harus bisa ngira-ngira. Apakah kalau kita cerita ke suami atau istri atau siapa, adik, kakak, apakah itu akan ngebantu atau malahan kita akan menularkan stresnya atau traumanya, itu jangan-jangan dia yang dia yang jadi mimpi buruk gitu ya. Kalau saya sih udah menurut saya gini, kalau misalnya itu masih yang trauma yang bukan trauma ya, tapi rasa kayak sebal, marah, sedih yang kira-kira bisa bagikanlah, ceritainlah sama orang-orang terdekat. Tapi kalau sudah membekas yang betul-betul sampai bikin trauma, kayak sampai narkolepsi lah atau apa yang manifestasinya tuh udah lebih dari sekadar kita merasa, tapi udah ke fisik gitu ya. Itu ada kemungkinan udah parah kan. Entah itu kayak yang Mas Wahyu tadi rasakan, udah diare atau misalnya jadi mimpi buruk, nggak bisa tidur, insomnia atau gugupan atau apalah gitu ya. Kalau saya sih lebih kepada gini, kenapa kita nggak cari bantuan tenaga profesional? Gitu. Kalau benar-benar sudah sangat mengganggu gitu ya. Kita bisa cerita, boleh lah kita cerita sebagian atau apa yang kita bisa ceritakan, porsinya ceritain ke keluarga gitu ya. Oh saya gini. Tapi kan mungkin ada juga bagian yang kita nggak bisa ceritakan. Nah kalau itu sampai mengganggu, sampai nggak bisa tidur, sampai segala macam, ya itu bukanlah hal yang tabu kalau misalnya kita cari bantuan. Ya nggak harus datang ke praktik psikolog sih ya. Tapi misalnya ada rekan yang dia psikolog gitu atau punya kemampuan gitu ya, atau mahasiswa, yang penting dia bisa menjaga kerahasiaan. Karena kan bagaimanapun itu kerjaan kita kita terikat terikat prinsip kerahasiaan kan. Kita nggak bisa semena-mena bilang ke orang bahwa saya kerja di sini untuk si ini gini. Nah bagi saya bukanlah hal yang nggak normal, nggak apa-apa sih untuk kita misalnya kalau perlu ke psikolog lah. Kalau sudah parah ya, sampai nggak bisa tidur, sampai membekas bertahun-tahun gitu ya, sampai mengubah pandangan kita terhadap misalnya ya, terhadap suatu kelompok orang misalnya, yang tadinya kita bisa objektif jadi enggak.
Itu kan sebetulnya udah agak, kita kan harusnya nggak boleh kayak gitu. Nah itu mungkin bisa cari bantuan orang yang lebih berkualifikasi untuk mengatasi. Ya itu udah masuk trauma sih ya sebetulnya. Iya. Itu menurutku. Yang saya garis bawahi tadi, hati-hati atau bijaklah ketika memutuskan untuk bercerita pada orang terdekat, karena boleh jadi menular traumanya. Dan yang kedua, jangan merasa bahwa upaya untuk mencari bantuan profesional itu adalah hal yang tabu. Kita tahu kesehatan mental itu mungkin ya 5-10 tahun yang lalu masih dianggap sebagai hal yang sebagai aib lah, sebagai hal yang tabu. Tapi sekarang tentunya kesadaran kita terhadap kesehatan itu sudah lebih holistik ya, bukan lagi cuma kesehatan jasmani tapi juga rohani. Apabila memang perlu, carilah bantuan profesional. Bagaimana dengan Mbak Hani? Apakah ada yang ingin ditambahkan mungkin? Iya, saya ingat waktu tahun 2017 saya ke konferensi FIT yang di Brisbane ya. Itu yang saya dengar di sana NATI atau himpunan penerjemah juru bahasa di Australia, mereka sudah menyediakan layanan konsultasi untuk konsultasi seperti ini, precisely for this gitu, karena kan banyak imigran kan di sana yang mungkin perlu dilayani, sehingga mereka menyediakan layanan seperti itu. Kalau saya rasa itu memang kayak Wahyu tadi bilang yang secondary traumatic stress itu atau vicarious trauma. Dulu saya ingat ya, penerjemahan itu trauma bawaan gitu. Jadi saat kita mengalaminya tuh kita nggak sadar. Jadi daripada mengira-ngira, memang lebih baik datang ke tenaga profesional. Nah ini mungkin usulan bagus nih buat HPI. Mama yuk dipikirin, siapa tahu bisa kan gitu diadakan. I don't know gimana skemanya, tapi itu adalah praktik baik yang dicontohkan oleh teman-teman kita di Australia. Sementara kalau menjawab pertanyaan tadi Mas Wahyu, apakah bagaimana menanggulanginya secara pribadi, membagi ke keluarga atau tidak. Betul sekali, saya juga ada pertimbangan. Pertama, pertimbangan kerahasiaan, apakah boleh. Kedua, apakah ini tidak turut berdampak sama pasangan saya atau keluarga saya gitu. Jadi jalan yang saya gunakan hingga saat ini adalah olahraga, nulis diary kemudian habis nulis saya bakar, karena ada beberapa hal yang saya nggak bisa ambil resiko ini ketahuan gitu. Jadi saya tulis panjang gitu kan, lalu saya bakar. Ada kepuasan. Nah, kalau untuk olahraga, walaupun mungkin efeknya tidak terlihat ya, resultnya nggak terlihat, tapi saya ambil Muay Thai gitu. Sesuatu yang bisa mengeluarkan ini apa tuh, adrenalin. Lalu ikut ini mungkin Fajar tahu, saya ikut latihan yang tembak-tembakan misalnya, karena itu ibaratnya mengalihkan gitu, menggeser beban. Atau olahraga sejenis lainnya lah, mau karate, taekwondo, gulat atau apa, yang penting jangan diam nangis di pojokan. Bisa jadi orang lain takut melihat kita kayak gitu kan. Apa udah berubah jadi setan kan? tapi intinya salurkan ke sesuatu yang positif. Betul. Kalau sudah tidak sanggup, ketemu sama pihak yang lebih profesional, yang ada kalau saya pikir memang harus professionally done, di mana pihak tersebut ikut bertanggung jawab, artinya menyatakan akan menjaga kerahasiaan cerita kita. Gitu. Kalau ke teman aja tanpa ada kontrak, tanpa ada ini, we never know, right? Ya kan? Bocornya dari mana nih ntar? Nah, terakhir usulan saya ke Mas Wahyu. Jadi PR abis Mas Wahyu nanya, kami kasih PR ya. Karena ini pastinya bukan saya atau Fajar aja. Termasuk waktu Mas Wahyu di Malang mendengarkan suara ledakan itu kan, bisa jadi kalau ntar ada petasan ikut loncat gitu, jangan sampai, kita nggak tahu beneran. Jadi kalau misalnya HPI atau mungkin rekanannya HPI, I don't know, bisa menyediakan layanan buat kita supaya tidak lagi tiba-tiba nanti nangis sendiri atau bergetar suaranya sendiri nggak jelas, atau sampai bolak-balik ke WC gitu. Cuman Mas Wahyu, ada satu sedikit aja saya mau kasih tips ya. Kita harus observan dimanapun kita berada, kita harus observan. Cek exit way-nya. Terus tadi cerita Mas Wahyu gak sempat makan siang, saya selalu bawa snack, mau itu coklat, mau itu air, selalu, karena nggak bisa ngarepin di hutan dapat makanan.
Saya pernah jatuh diare juga sampai meriang dan tipes karena disediakan makanan oleh pihak pabrik. Semua orang kayak Mas Fajar bilang tadi, semua tuh pihaknya sama, mereka perutnya udah sama. Saya enggak. Begitu makan tipes langsung. Dan selama itu saya nggak tahu saya tipes, Verda tipes. Karena nggak pernah dapet. Itu kira-kira. Jadi always observant, always prepared. Kita datang harus prepared. Ya mulai dari air, makanan kecil, obat-obatan Mas Wahyu. Selalu bawa norit kalau saya. Saya selalu bawa norit, selalu bawa, misalnya sering batuk, selalu bawa. Jadi come handy lah. Jangan datang berserah diri. Berserah diri cukup pada Yang Maha Kuasa aja. Luar biasa. Sangat lengkap ya. Jadi yang saya garis bawahi dari pemaparannya Mbak Hani tadi, yang pertama kita harus tetap menjunjung kode etik keprofesian kita, dan kita tahu bahwa kerahasiaan adalah satu komponen yang sangat penting yang terus perlu kita jaga, sehingga ketika kita akan berbagi cerita, ini kan sama dengan berbagi informasi, kita harus pastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan proyek yang kita kerjakan itu tetap terjaga kerahasiaannya. Itu kenapa praktisi profesional yang memang akan bersedia untuk mengikatkan diri dan menyatakan bahwa dia akan menjaga kerahasiaan, karena itu juga bagian dari kode etik profesinya, ya, itu akan jadi tempat yang lebih aman untuk menuangkan keluh kesah dan juga pengalaman-pengalaman yang punya potensi menjadi bibit trauma dalam diri kita. Di samping itu, selain ke pihak profesional, kita juga bisa mencari kegiatan-kegiatan positif yang punya karakter yang sama, ya, kira-kira. Kita seperti yang dicontohkan Pak Hani tadi, ada mungkin olahraga bela diri kah, atau kegiatan-kegiatan yang bisa memacu adrenalin, sehingga kita punya tempat untuk melepaskan yang mampat di saluran batin kita. Dan kita juga diingatkan teman-teman bahwa kita punya tanggung jawab atas kesiapan diri kita sendiri. Kita harus mawas diri, kita harus observant terhadap situasi. Dan kalau kita sadar bahwa kita akan mengunjungi suatu lokasi yang jauh dari fasilitas-fasilitas nyaman yang biasa kita dapatkan di tempat tinggal kita yang biasa, ya kita bawa bekal, ya, baik itu air sendiri atau mungkin makanan kecil dan juga obat-obatan. Kita tidak tahu kita akan hidangkan apa di sana dan cocokkah itu dengan kita. Bukan untuk mengatakan hidangan mereka buruk, ya, tapi tidak sama aja sekali, kitanya aja yang memang tidak atau belum menjalani proses bingung saya nyebutnya. Penyesuaian ya, aklimatisasi. Aklimatisasi ini ya, gastronomi. Biota perut. Biota perut. Luar biasa sekali istilah-istilahnya. Ya, kita sudah ada di ujung bincang-bincang profesi bersama Fajar Perdana dan Hani Purnamasari. Ada banyak kisah, cerita, bahkan juga kiat-kiat praktis yang sudah dibagikan, pengetahuan yang bisa kita jadikan rambu-rambu dalam mempersiapkan diri ketika kita perlu terjun ke medan penjuru bahasaan di lapangan. Ya, saya harap konten yang dibagikan kali ini oleh Himpunan Penerjemah Indonesia dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, baik yang juru bahasa maupun yang penerjemah. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Fajar Perdana dan juga Mbak Hani Purnamasari, dua orang rekan yang sudah berbaik hati mau bercerita, berbagi, dan juga memaparkan wawasan yang bisa bermanfaat bagi kita bersama. Usai sudah bincang-bincang profesi kita kali ini, saya Wahyu Ginting undur diri. Sampai jumpa di konten video Himpunan Penerjemah Indonesia berikutnya. Jangan lupa ya untuk subscribe kanal Himpunan Penerjemah Indonesia, karena walaupun sudah 2 tahun vakum sejak konten pertama, kami janji deh, paling tidak kami akan lebih disiplin dan rutin lagi dalam mengunggah konten yang bisa rekan-rekan nikmati bersama. Terima kasih Mas Fajar, sekali lagi terima kasih Mbak Hani. Sama-sama. Sehat selalu, selamat selalu dan semangat selalu. Kita akhiri dialognya. Terima kasih.
Dadah. Terima kasih. Terima kasih.